Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahrus dari Universitas Nurul Jadid, Fakultas Teknik, bidang studi Teknik Elektro dari kelas Elektro B semester keempat. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep dasar sistem dan pengembangannya. Oke. Konsep dasar sistem secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Konsep dasar sistem juga memiliki konsep lain, yaitu konsep sinergi. Konsep ini dalam suatu sistem adalah output dari suatu organisasi. Diharapkan lebih besar daripada output individual. Kemudian salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah input, processing, dan keluaran output. Kemudian sistem. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau tujuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Dan definisi sistem. Secara umum, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, sistem komputer terdiri dari software, hardware, brainware, dan sistem akuntansi. Secara khusus, sistem dapat didefinisikan sebagai desain alat atau algoritma yang beroperasi pada sinyal yang dinamakan input atau eksitasi. Menurut beberapa aturan yang terdefinisi dengan baik atau jelas dan biasanya berbentuk persamaan matematis untuk menghasilkan sinyal waktu yang dinamakan keluaran atau respon sistem. Sistem juga memiliki karakteristik. Yang pertama, komponen, itu elemen. Kedua, batasan sistem, boundary. Ketiga, lingkungan luar, environment. Keempat, penghubung sistem, interface. 5, masukan, input. 6, keluaran, output. 7, sasaran sistem, objektif. Kemudian karakteristik sistem kedua, yaitu penjelasan dari komponen dari suatu sistem dikenal sebagai subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Kemudian batasan antara sistem satu dengan yang lain atau dengan lingkungan luar. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup skop dari sistem tersebut. Ketiga, lingkungan luar sistem. Segala sesuatu di luar dari batas sistem yang mempengaruhi operasi dari suatu sistem. Contoh, vendor, pelanggan, pemilik, pemerintah, bank, pesaing. Kemudian selanjutnya, penghubung sistem, interface. Suatu media penghubung antar satu subsistem dengan subsistem lainnya. Next, masukan input. Masukan sistem adalah sistem yang dimasukkan ke dalam sistem. Keluaran output sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasi menjadi
keluaran yang berguna. Pengolah proses sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Berikutnya sasaran. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Karakteristik sistem punya contoh juga. Yang pertama, contoh dari komponen yaitu ektp, pintu, dan Arduino Uno. Kemudian batasan sistem, contohnya pengaman pintu secara otomatis. Lingkungan luar, contohnya itu penghuni rumah. Yang keempat, penghubung sistem Arduino Uno. Masukan atau input nomor KTP yang terdiri dari 9 digit. Outputnya pintu terbuka. Prosesnya bahasa pemrograman C++. Objeknya itu pintu yang terkunci. Yang terakhir adalah pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah penyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Tim pengembang sistem. Pengembang suatu sistem tentunya harus didukung oleh personal yang kompeten di bidangnya. Suatu sistem pengembangan sistem biasanya terdiri dari manajer analisis sistem, ketua analisis sistem senior, analisis sistem junior, pemrogram aplikasi senior, pemrogram aplikasi junior. Oke. Sampai di situ saja penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.